siang hari ini tentu yang akan mewakili dari institusi masing-masing. Pertemuan pada siang hari ini teman-teman sekalian nanti akan kami atur. Yang pertama nanti para pimpinan atau yang mewakili institusi untuk menyampaikan informasinya. Kemudian terakhir nanti Pak Jampitsus. Setelah itu kami buka dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami persilahkan dari Deputi Hukum Kementerian Polhukam, Pak Dr. Sugeng, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang berbahagia, tadi kita bersama-sama mengikuti ekspos atau gelar perkara terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh Pitsus Kejaksaan Agung. Pak Menko Polhukam menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari ini. Dan ini adalah bagian atau bentuk dari transparansi atau keterbukaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di dalam penanganan perkaranya. Dan Pak Menko Polhukam terus mendorong kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pitsus Kejaksaan Agung ini di dalam penanganan perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, betul-betul dapat dilakukan secara benar, dilakukan menurut aturan yang memang seharusnya dilakukan. Dan dari paparan tadi kami mendapat gambaran bahwa teman-teman penyidik telah melaksanakan kegiatan penyidikannya secara benar. Dan tentunya pengembangan dari perkara ini akan terus bergulir dan akan semakin transparan pada saat digelarnya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi barangkali demikian singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sugeng Purnomo dari Kementerian Polhukam. Selanjutnya kami undang untuk menyampaikan informasinya kepada Ketua Komisi Kejaksaan Bapak Dr. Barita Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita apresiasi atas diselenggarakannya ekspos perkara dalam penyidikan Oknum Jaksa P ini. Ini satu langkah maju yang kita harapkan bisa meyakinkan publik terhadap proses penanganan ini bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Apa yang menjadi harapan publik yang disampaikan pada Komisi Kejaksaan dalam ekspos tadi kami sudah sampaikan dan sangat diapresiasi juga oleh Jampitsus sebagai tim penyidik yang mengurus kasus ini, dan kita harapkan dalam penanganan perkara ini bisa berjalan secara profesional, transparan, objektif, sehingga publik bisa yakin terhadap hasilnya. Sekali lagi, dengan proses ekspos ini, kita harapkan kasus ini bisa selesai, termasuk pengembangannya, seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Menko Polhukam, bahwa ini akan menjadi bagian penting dari komunikasi publik dalam penanganan kasus ini. Itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Barita Simanjuntak dari Ketua Komisi Kejaksaan, dan selanjutnya kami undang Bapak Deputi Penindakan KPK. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media semua. Kami hanya sedikit menambahkan, pada kesempatan ini kami memenuhi undangan dari Jampitsus untuk melaksanakan ekspos atau gelar perkara menyangkut penanganan perkara Jaksa P. Ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas kami dalam melaksanakan supervisi, di mana kami sudah mendapatkan perintah dari pimpinan KPK untuk melaksanakan supervisi, dan apa yang tadi disampaikan oleh atau dipaparkan oleh Jampitsus dan jajarannya kami sangat apresiasi, sudah sangat bagus,
cepat. Ya mudah-mudahan kita kawal bersama bahwa penanganan ini akan on track, profesional, tanpa ada hal-hal yang ditutupi. Dan tentunya kami juga akan senantiasa mengawal perkara ini sampai tuntas nanti di persidangan. Dan kami sebagai sesama aparat penegak hukum, ini adalah bagian daripada meningkatkan akselerasi dan pencapaian sinergi bersama-sama aparat penegak hukum. Dan tentunya rekan-rekan media semua juga akan mengawal, meneruskan aspirasi dari masyarakat terhadap keterbukaan yang ada. Demikian kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi Penindakan KPK. Sebetulnya masih ada dari perwakilan Bareskrim, tetapi karena ada kegiatan yang lebih mendesak, sudah pamit terlebih dahulu. Dan yang terakhir, izin Pak Jampitsus untuk menyampaikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan dari media, sebagaimana disampaikan dari rekan-rekan yang lain, bahwa kita hari ini melakukan ekspos penanganan perkara Jaksa B. Ini sudah atas izin Pak Jaksa Agung. Dengan adanya gelar perkara ini, maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Kita sudah sampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan kita meminta masukan-masukan atas kekurangan-kekurangan dari instansi yang terkait dalam penegakan hukum ini. Saya sampaikan, saya tidak menyampaikan materi, apa yang diekspos dan sebagainya, nanti itu akan bermuara ke pengadilan. Nanti rekan-rekan bisa mengawal perkara ini sampai ke pengadilan seperti apa materinya. Disitulah Anda nanti bisa mengkritisi dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan menyangkut proses akan kami jawab, tapi kalau materi perkara tidak dijawab, karena jangan sampai ada duplikasi proses di pengadilan. Saya sangat terima kasih atas kehadiran dari instansi lain. Tadi yang pertama dari Pak Deputi Hukum dan HAM, Polhukam, kemudian dari Komjak, Pak Barita Simanjuta, dan 2 komisioner yang lain, ada 3 komisioner, kemudian dari Pak Karyoto, Deputi Penindakan dari KPK, kemudian dari perwakilan Bareskrim dan 2 Jaksa Agung Muda. Saya sangat terima kasih atas segala masukan dan sebagainya. Semua itu disampaikan dalam rangka akuntabilitas kinerja kita kepada publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jampitsus. Rekan-rekan media, kami informasikan juga bahwa gelar perkara pada siang hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Jaksa Agung. Dihadiri pula oleh Bapak Jamwas dan Pak Jambidum. Namun untuk mempersingkat waktu, apa yang sudah disampaikan informasi baik dari Deputi Hukum dan HAM, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, kemudian dari Deputi Penindakan, dari Komisi Kejaksaan, untuk supaya keterbukaan seluas-luasnya, kami buka sesi tanya jawab. Silakan dari TV One. Silakan mic-nya. Dari TV One di depan. Cek. Baik, terima kasih Pak. Pak, karena ini kesempatannya semua pihak terkait sudah datang semua, mungkin dari KPK, Polhukam, kemudian Bareskrim tadi pada saat mendengarkan penjelasan dari tim penyidik di Kejaksaan Agung, apa juga dijelaskan. Yang salah satu menjadi pertanyaan saat ini kan Jaksa Pinangki itu pada saat BAP yang sudah tersebar juga menyatakan bahwa keterlibatannya juga dilaporkan track recordnya itu pada saat melakukan pertemuan dengan pimpinan di Kejaksaan Agung. Lah ini apakah juga dijelaskan tadi oleh tim penyidik bahwa memang ia diketahui bahwa Pinangki ini juga melaporkan kepada pimpinan yang ada di Jaksa Agung. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, setelah nanti diserahkan kepada
pengadilan, apakah secara mekanismenya apakah nanti KPK ini punya kuasa misalnya ingin melakukan penyidikan kembali ataupun istilahnya mengambil alih proses penyidikan ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih dari TV One. Pertanyaannya ditujukan pada siapa? Kalau misalnya yang untuk menjawab yang masalah apakah ada pimpinan yang mengetahui, bisa juga tadi mungkin kan Bapak-Bapak sudah mendapatkan penjelasan dari tim penyidikan. Kalau misal tim penyidik dari Kejaksaan Agung tidak bisa menjawab seperti itu. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih TV One. Berarti untuk tim penyidik dari Kejaksaan Agung bisa Pak Jampitsus atau mendelegasikan? Oke. Soal yang Anda tanyakan pertama, itu dibahas. Nah, begitu kan ada keluar, Pak. Entah BAP, entah apalah namanya itu, udah keluar. Tetapi materinya tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi dibahas iya. Nanti di pengadilan akan muncul itu. Muncul itu. Kemudian yang kedua, apa pertanyaannya? KPK mengambil alih, Pak. Oh, KPK mengambil alih supervisi dan sebagainya itu perintah undang-undang. Nah, tetapi kan tidak semua diambil alih. Kalau seandainya ini diambil alih, bisa. Di supervisi bisa, itu kan perintah undang-undang. Nah, itu sepenuhnya nanti kewenangan KPK, bukan hanya dari kejaksaan, kepolisian juga semacam itu. Nah, kita jalankan dulu, kita tunggu nanti perkembangannya seperti itu. Tapi dari sisi undang-undang memungkinkan, itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jampitsus. Pertanyaan lagi?